Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nunung Indasari. Saya dari S1 Farmasi kelompok A. Di sini saya akan menjelaskan responsi praktikum teknologi sediaan liquid semi solid dengan formulasi sediaan emulsi. Emulsi adalah campuran dari dua cairan yang biasanya tidak bergabung atau seperti minyak dan air. Perlu ditambahkan zat tertentu yang bertindak sebagai pengemulsi yang dapat membantu dua cairan dapat bercampur secara homogen dan stabil. Menurut Farmakope edisi 4, emulsi adalah sistem dua fase yang salah satu cairannya terdispersi dalam cairan yang lain dalam bentuk tetesan kecil. Stabil, emulsi dapat dipertahankan dengan penambahan zat yang ketiga yang disebut dengan emulgator. Formulasi baku. Formulasi baku ini saya mengambil dari jurnal dengan judul Formulasi dan Uji Stabilitas Fisik Sediaan Emulsi Minyak Ikan Lemurung. Di sini bahan-bahannya ada minyak ikan lemurung sebagai zat aktif, gliserin sebagai stabilisator emulsi dan kosolven, gum arab sebagai emulgator, kantan gum sebagai pengental, BHT sebagai antioksidan, sakarin sebagai pemanis dan pengharum, esense sebagai pemanis dan pengharum, natrium benzoat sebagai pengawet, dan aquades sebagai pelarut. Pada formulasi baku, saya memilih formulasi 3 karena dengan konsentrasi minyak ikan lemurung sebesar 15%. Nah, formulasi 3 ini memiliki kestabilan yang lebih tinggi atau lebih baik dibandingkan formulasi 1 dan formulasi 2 pada dua kondisi suhu. Formulasi 3, kestabilannya bertahan hingga lebih dari 21 hari pada suhu 25 derajat Celcius dan lebih dari 14 hari pada suhu 40 derajat Celcius. Pada literatur reformulasi, saya mengambil dari jurnal dengan judul Formulasi dan Uji Sifat Fisik Emulsi Minyak Jarak atau Oleumrigine dengan perbedaan emulgator derivat selulosa. Nah, di sini ada formulasi 1, 2, dan 3. Saya memilih formulasi 1 karena terdapat perbedaan hasil penggunaan CMC-NA, MC, dan kombinasinya sebagai emulgator terhadap sifat fisik emulsi minyak jarak oleumrigine. Perbedaannya ada pada uji pH. Pada pH formulasi pertama, hasil rata-rata pH-nya 6,7, pada formulasi 2 6,4, dan formulasi 3 hasil rata-ratanya 7. Pada uji statistik hasil tabel ANOVA, setelah dilakukan perhitungan, terdapat perbedaan penggunaan CMC-NA, MC, dan kombinasinya terhadap pH emulsi minyak jarak. Kemudian pada hasil tabel tes diperoleh perhitungan dan terdapat perbedaan penggunaan CMC-NA, MC, dan kombinasinya terhadap pH suhu oven emulsi minyak jarak. Sedangkan organoleptis dan tipe emulsi tidak ada perbedaan. Kegunaan bahan pada minyak jarak yaitu sebagai zat aktif, CMC-NA sebagai emulgator, lipagen sebagai pengawet, lipasol sebagai pengawet, gliserol sebagai stabilisator emulsi dan kosolven, sorbitol sebagai stabilisator kelembapan, menambah aroma dan rasa, dan aquades sebagai pelarut. Ini adalah hasil reformulasi. Bahannya ada minyak ikan lemurung sebagai zat aktif,
gliserin sebagai stabilisator emulsi dan kosolven, sorbitol sebagai stabilisator kelembapan menambah aroma dan rasa, CMCNA sebagai emulgator, kantan gum sebagai pengental, BHT sebagai antioksidan, esense sebagai pemanis dan pengharum, lipasol sebagai pengawet, dan aquades sebagai pelarut. Alasan pergantian bahan pada natrium benzoat diganti dengan lipasol atau propilparaben karena lipasol mempunyai daya hambat yang lebih baik terhadap pertumbuhan bakteri dan digunakan secara luas sebagai pengawet antimikroba dalam kosmetik, produk makanan, dan sediaan farmaseutika. Pengawet ini dapat digunakan sendiri atau dikombinasi dengan golongan paraben yang lain atau dengan antimikroba yang lain. Pada sediaan topikal, propilparaben digunakan pada kadar 0,01 sampai 0,6%. Dalam formula ini digunakan propilparaben dengan kadar 0,02. Pada gum Arab diganti dengan CMCNA karena emulgator CMCNA yang dapat berperan sebagai senyawa aktif permukaan, dan selain itu di dalam sistem emulsi CMC juga berperan sebagai pengental, penstabil, dan pengikat air. Dengan adanya CMCNA ini, maka partikel-partikel yang tersuspensi akan terperangkap dalam sistem tersebut atau tetap tinggal di tempatnya dan tidak mengendap oleh pengaruh gaya gravitasi dan lebih baik dibandingkan dengan gum Arab. Selanjutnya, sorbitol diganti dengan sakarin karena kemampuan sakarin sebagai pemanis adalah sekitar 350 kali kemanisan sukrosa. Angka perbandingan ini berdasarkan nilai ambang batch menurut Woodruff tahun 1974. Pada tingkat pemakaiannya yang normal, kemanisan sakarin hanya sekitar 150 sampai 200 kali kemanisan sukrosa. Sorbitol bahan pemanis alami yang kemanisannya hanya 0,5 kali kemanisan sukrosa dengan kandungan kalori sebesar 3,994 kalori per gram. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.